Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan kita berdoa semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, di depan kita adalah pemandangan Hotel Pullman yang sedang dibangun oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Jadi ITDC telah mengucurkan 709 miliar rupiah kepada Hotel Pullman Lombok Mandalika Beach Resort yang di dalam kawasan sirkuit MotoGP, dan pembangunannya sekarang sudah mencapai 90,66%. Alhamdulillah sesuai jadwal ya. Jadi September di sini sekarang Hotel Pullman Lombok Mandalika Beach Resort akan beroperasi pada kuartal keempat pada tahun ini, dan terlihat sekali progresnya. Di samping Hotel Pullman juga akan menjadi lahan parkir di sini. Jadi para penonton yang langsung bisa parkir, terlihat sekali ya, sirkuit Mandalika ada di depan sana dan jaraknya hanya sekitar 5 menit jalan kaki. Dengan nilai investasi 709 miliar rupiah ya, jadi hotel ini bisa ditempati pada waktu event di sirkuit MotoGP berlangsung. Kemudian pemasangan sarana pelengkap sesuai standar hotel bintang 5 juga sekarang sedang dikerjakan oleh anak perusahaan PT Wijaya Karya. Dan Pullman Lombok Mandalika Beach Resort ini sedang dalam tahap pemasangan interior sebagai perlengkapan fasilitas hotel, dan hotel yang dibangun di atas areal seluas 2.770 meter persegi ini memiliki 257 kamar dan terdiri dari 27 villa dan 230 kamar building, dan fasilitasnya berupa ruang rapat, restoran, kolam renang, full bar, gym, dan spa, serta sarana ibadah. Jadi Hotel Pullman ini berada pada zona barat kawasan di dekat Westgate, Kuta Beach Park, The Mandalika, dan memiliki view dan akses private ke pantai seperti yang kita lihat barusan, dan sejumlah event sport tourism internasional yang akan berlangsung di sirkuit MotoGP sepanjang kuartal keempat tahun 2021 dan memasuki kuartal 1 di tahun 2022 nanti. Kita menyisir ke arah utara dari Hotel Pullman di sini ya, sudah terlihat sekali jalan raya yang merupakan koneksi dari Westgate atau gerbang barat kita bilang, dan lahan yang datar dan luas ini merupakan area parkir. Jadi luas parkir untuk sirkuit Mandalika ini disiapkan di beberapa titik, dan luas dari keseluruhannya akan menjadi total sekitar 43 hektar untuk penonton dan peserta balap. Nah, setelah kita melewati bundaran di sini, ada lahan yang datar di depan kita. Ini juga disiapkan sebagai area camping dan glamping, dan juga merupakan area parkir. Jadi bersama PT ITDC ya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan parkir khusus untuk penonton dan peserta balapan di sirkuit Mandalika, dan luas parkir di sirkuit MotoGP Mandalika ini diperkirakan mencapai 43 hektar khusus bagi penonton dan peserta balapan. Ya, masih kita melintas di samping area parkir di sini. Jadi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rekayasa lalu lintas di lingkar sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi akses jalan bagi warga perkampungan yang masih berada di dalam area sirkuit juga telah disediakan.
Ya, untuk sementara bisa kita pantau ada 4 titik ya, yang kalau kita perhatikan nanti saya akan tampilkan atau saya tunjukkan ke teman-teman. Dan barusan di awal durasi sudah kita melihat sebanyak 3 titik dari tempat parkir yang disediakan. Jadi rencana 4 atau mungkin sampai 5 bahkan sampai 6 area parkir, karena Mandalika di saat gelar MotoGP nanti bisa dibilang karena gelaran perdananya, kemudian fans terbesar MotoGP ada di Indonesia sendiri, disinyalir akan membutuhkan area parkir yang sangat-sangat luas. Dan kita berada di tikungan yang ke-17, barusan kita melihat masih ada pengerjaan dari finishing sisi pinggir dari trackline di tikungan yang ke-17. Kemudian di sini menuju ke tikungan pertama di area trek lurus juga sudah dilakukan pengaspalan untuk sisi verge yang ada di sebelah kanan dari trackline, dan hari ini sedang dilakukan penyemprotan atau pembersihan dari beberapa saluran drainase Harapan Plaza Super 100 yang membentang, sekaligus membersihkan untuk area aspal trek sendiri. Ya, masih ada beberapa yang berkomentar kenapa sih aspalnya belang-belang dan terlihat burik dan tidak bersih begitu. Ya, perlu lagi saya jelaskan di sini kalau karena masih dalam tahap progres ya, masih ada pengerjaan di sisi timur maupun di sisi selatan, yang mana pembukaan lahan atau lahan yang sedang di clearing, sehingga musim angin sekarang juga lahan tersebut menimbulkan debu-debu berterbangan, sehingga terlihat masih di beberapa trek di bagian-bagian dari track lane dan beberapa di area run off aspal juga terlihat tidak begitu bersih. Namun itu tidak menjadi masalah, karena yang pertama adalah kemulusan atau bagaimana halusnya trek. Apalagi sekarang di sini di depan area bentangan pedok atau garasi di sini sudah tuntasnya pit lane yang dilakukan pengaspalan setinggi teras pedok, lalu penyempurnaan dari area rumput yang ada di sepanjang trek lurus, persisnya di belakang bagian pit wall ini. Jadi pit wall sudah tuntas dikerjakan, tinggal ditata sedemikian rupa nanti oleh tim-tim para pembalap, masing-masing tim terutama untuk memasangkan atau menginstalasikan perlengkapan mereka. Ya, pengerjaan untuk area rumput juga di sisi kanan trek lurus ini terus diselesaikan dan dibikin hijau. Apalagi sebentar ini sekarang sudah mulai musim-musim penghujan, sehingga kesuburan rumput akan makin terjaga. Dan di sini masih melakukan pengecekan bagaimana datarnya trackline sendiri ya, untuk memastikan di sini apakah sudah tidak ada masalah lagi. Lalu di sebelah kanan dari tikungan pertama kita melihat sejumlah para pekerja yang sudah hampir menuntaskan bagian curve yang ada di sisi kanan dari tikungan yang pertama ini. Jadi pengecoran dilanjutkan untuk sisi curve sendiri, lalu di sini nanti untuk perapian dari gearbox sebelah kiri di service road sebelah kiri, kemudian run off aspal sudah tuntas dilakukan pengecekan, dan bisa kita perhatikan di beberapa titik sini masih garis curve yang perlu dituntaskan di sisi kiri dari trek lurus, terutama sebelum di tikungan yang pertama ini. Ya, kita akan coba terbang secara perlahan ya. Biasanya mungkin saya terbang terlalu cepat dan tidak bisa menunjukkan lebih detail atau secara perlahan seperti apa dan bagaimana pencapaian di beberapa titik sini. Nah, kita berada di area hilltop view yang ada di sebelah kiri dari tikungan pertama. Sudah hampir tuntas untuk pembuatan bagian sisi atap, tinggal tersisa 2-3 titik di sini. Ya, kembali lagi kita memantau ke tengah trek sendiri di sini sekarang di tikungan yang pertama menuju tikungan yang berikutnya. Ya, masih ada banyak bertanya kapan pedok maupun tribun untuk dipasangkan. Ya, untuk pedok sendiri kan sudah sama-sama teman tahu bangunannya seperti modular, hampir mirip dengan bangunan medical center.
jadi tidak sulit untuk dipasangkan. Kemudian di tikungan kedua di sini masih pembongkaran atau penggalian di mana garis curve yang akan dibuat, dan juga terlihat di sisi kiri dari tikungan ketiga. Dan tikungan keempat sudah dari tikungan ketiga menuju tikungan keempat di sisi kanan sudah selesai untuk garis curve. Begitu juga dari tikungan yang keempat sendiri menuju tikungan kelima, persisnya di sisi kanannya. Ya, jadi ada pelebaran dari verge yang ada di sisi kiri dari tikungan yang keempat menuju tikungan kelima di sini. Ya, mungkin teman-teman masih ingat kalau waktu saya menggunakan kamera darat, waktu shoot di tikungan keempat itu ada semacam cekungan di sebelah kirinya. Ya, garis curve di sini terus diselesaikan di sisi kanan di tikungan yang kelima, sedangkan dari tikungan kelima menuju tikungan yang ketujuh sudah terlihat rapi, sudah bersih dan tinggal dicat. Kemudian di sini area parkir yang lain yang sudah tidak asing lagi ya buat para pengunjung yang datang dari bandara melalui bypass dan masuk di pintu timur dari sirkuit Mandalika, bisa parkir di sini, langsung menonton dan bisa parkir di sini di saat mengunjungi pantai yang ada di selatan atau yang ada di depan kamera sini. Kemudian juga ada akses khusus, jadinya di saat nanti untuk teman-teman yang mau camping atau mau bawa tenda untuk kemah di sisi kiri dari trackline di sini, artinya di luar dari sirkuit ya, di sini sudah disediakan lahan yang sangat luas. Nah, kemarin masih ada yang tanya di sisi kanan dari tikungan yang ke-8 ini, kenapa aspal ditimbun dengan tanah? Jadi ini adalah untuk penambahan rumput yang ada di sini. Kemudian gravel bed juga terus dirapikan nantinya untuk sisi kanan di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 dan garis curve yang ada di sisi kanan trackline. Ya, di video kali ini kita terbang pelan dan kita terbang tidak terlalu rendah supaya kita melihat jangkauan yang lebih luas dari frame kamera udara, dan di bawah kita yaitu pondasi-pondasi untuk Pertamina Landmark atau semacam papan pelang besar Pertamina Mandalika International Street Circuit akan terpampang di sini, sehingga begitu acara balapan dan kamera dari helikopter Dorna yang melintas dan meliput langsung membaca dan langsung melihat pemandangan dari sisi pantai ataupun sisi laguna yang ada di sebelah barat di sirkuit Mandalika ini. Ya, kita tarik mundur kamera udara untuk mengajak teman-teman melihat secara lebih luas atau lebih lebar bagaimana pemandangan di sini. Sayang sekali di sore hari tidak ada air pasang, jadi air pasang pada hari ini tuh dijadwalkan sekitar pukul 11 siang, sehingga di sore hari sebelum para pekerja beristirahat kita meliput di sini dan sudah tidak ada air pasang lagi. Ya, kita menuju ke tikungan yang ke-11. Di sini sudah terlihat makin rapi, baik itu di area gravel bed dan juga di beberapa titik yang lain, kecuali penyambungan di tikungan yang ke-11 di sisi kanan untuk area verge yang mana dibuatkan curve juga. Ya, kita mengajak teman-teman untuk jeda sebentar melihat di atas bukit 360 derajat. Di sini sudah terlihat progres seperti ini. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin menonton di sini sudah punya akses ya, semacam jalan supaya bisa naik dan tidak mendaki di bukit ini. Sebelumnya kita meliput dengan kamera udara, di saat naik bukit kita mendaki dahulu, dan sekarang sudah landai dan ada jalan sehingga lebih nyaman dan lebih mudah dikunjungi ke atas bukit 360 derajat. Dan kita menuju ke tikungan yang ke-13. Masih terlihat di sini pengerjaan, ya perlunya penambahan gravel bed di sisi kanan di sini karena masih sangat banyak gravel bed yang dibutuhkan, dan juga penyempurnaan dari verge di sebelah kiri dari tikungan yang ke-13 untuk dilakukan pengaspalan atau penambahan curve juga.
Ya, kemudian curve akan dilanjutkan pengerjaan di sisi kanan dari tikungan yang ke-14, dan juga area rumput akan disempurnakan lagi, kemudian area gravel bed juga. Nah, di sisi kiri dari trek di sini juga sudah terlihat geotex yang belum ditutupi oleh gravel bed juga. Kemudian dari titik tikungan yang ke-15 ya, di sini sebelah kanan masih terlihat kosong ya, belum dilakukan pengaspalan. Entah akan dibuatkan pengaspalan ataupun dibuatkan curve, kita akan pantau terus di video-video berikutnya. Ya, kita berputar ke arah kanan dari tikungan yang ke-16 ya, melihat ke tikungan yang terakhir dari sirkuit Mandalika ini. Ya, dirapikan di sisi kanan untuk dilakukan pengaspalan untuk verge di sisi kanan ini, dan juga di bagian pojok sebelah kiri juga akan dilakukan pembuatan curve dan pengaspalan sedikit. Ya, tidak terasa satu lap putaran sudah kita lakukan dengan kamera udara di sini, dan kita akan coba memantau ke sisi luar atau sisi bukan track. Nah, di depan ini sudah terlihat kalau bangunan race control yang sudah mencapai lebih dari 85% progres. Nah, untuk area pit building, pedok dan sebagainya di sini memang dibuatkan seperti ini selain alasan dengan bangunan modular yang akan diletakkan dan sistemnya yang bongkar pasang. Di area sini bisa difungsikan nantinya di saat ada acara semacam big carnival atau big konser dan sebagainya, bisa difungsikan area yang luas di sini sehingga para penonton bisa hadir dan bisa menampung sangat banyak. Atau misalnya saja semacam acara SEA Games atau Asian Games bisa dilakukan di sini nantinya. Seandainya ada acara-acara akbar seperti itu, maka lahan yang luas dan datar ini selain difungsikan sebagai area pedok dan pit building, kemudian semacam VIP area di sini sebagai area parkir para pembalap terutama dan sebagainya, dan itu bisa dimultifungsikan secara luas ya. Kalau kita compare dengan sirkuit yang sifatnya tertutup, jadi lebih banyak fungsi dari sirkuit seperti ini. Ya, kita berada di atas jalan provinsi yang mana terkonek menuju pintu masuk di dalam tunnel 1 di depan ini. Ya, terpantau penggalian-penggalian di bawah sini ya untuk pembuatan pagar pembatas seperti precast yang kita pernah lihat di sebelah luar trek di tikungan yang ke-16 menuju sisi timur. Dan di sini disiapkan untuk area parkir di sebelah barat kantor PP di sini. Ya, di sini terlihat sejumlah alat-alat berat dan juga beberapa material sirkuit termasuk dengan ban-ban yang siap diletakkan di tire barrier position. Jadi ban-ban di sini sekitar 100.000 yang akan dibutuhkan, dan ini langsung dikirimkan atau diberikan oleh Gajah Tunggal yang mana di sini merupakan ban baru namun sifatnya di reject, artinya ditolak, dan berukuran dari ring 14 sampai berukuran ring 20. Dan area parkir juga sudah ditambahkan di sisi timur dari kantor PP, atau di bawah kamera udara sini bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman. Ya, mohon maaf sedikit cuaca agak mendung dan sudah mulai rada-rada sunset sehingga pemandangan tidak begitu terang, tidak begitu jelas mungkin, dan semoga masih bisa terpantau buat semua teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan masih terlihat kesibukan untuk membuat jalur masuk untuk logistik, seperti logistik yang punya masing-masing pembalap nantinya akan masuk lewat jalur sini, dan sedang dibuatkan untuk penyelesaian dari drainasenya dulu dan nantinya bisa terkoneksi, kemudian pagar precast terus diselesaikan. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa saya reportasikan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga
bisa berkenan ya, kita sama-sama terus memantau perkembangan sirkuit Mandalika di sini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan narasi maupun visual. Tetaplah jaga terus protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.